Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 2 sebab kenapa mantan tidak pernah kangen kita lagi dan tidak pernah memberikan kabar kepada kita, ya. Nah, tapi sebelumnya saya menyapa dulu ya rekan-rekan, teman-teman, adik-adikku sekalian yang baru bergabung di channel kita ini ya, yang sudah subscribe ya. Terima kasih banyak karena sebelum kita record video ini, saya lihat di YouTube Studio channel kita ini subscribernya alhamdulillah sudah hampir 10.000 ya. Terima kasih banyak. Saya doakan semua yang sudah subscribe, semoga apa yang didengarkan ini ya melalui seluruh video di channel kita menjadi ilmu yang berkah ya, dan semoga Allah mudahkan rezekinya ya, kuota internetnya untuk terus sharing ya, melihat kajian-kajian di channel kita ini digantikan Allah dengan jumlah yang bermiliar-miliar kali lipat ya, dan semoga Allah berikan kemudahan atas segala keinginannya, termasuk keinginannya untuk kembali bersama-sama dengan mantan ya. Nah, jadi ya, kadang kita bertanya-tanya kan, kok mantan sama sekali tidak pernah memberikan kabar, berita ya. Masuk Lebaran ya, mengucapkan mohon maaf lahir batin pun tidak pernah, padahal dia punya banyak salah kepada kita kan. Kemudian misal kita ulang tahun ya, dia tidak pernah mengucapkan selamat ya, mungkin ingat juga sudah tidak ya. Kenapa sampai seperti itu? Padahal dulu kebersamaannya juga bukan sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Ya, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Ya. Nah, jadi memang ada orang yang membangun relasi, komitmen itu atas dasar cinta yang sesungguh-sungguhnya. Ya, ketertarikan alamiah antara 2 anak manusia karena faktor cinta, sayang, dan seterusnya. Kalau yang begini, ketika perpisahan itu terjadi ya, itu rasa rindu, rasa kangen itu akan selalu hadir di hati. Rasa rindu, rasa kangen itu melahirkan rasa ingin tahu ya. Nah, sehingga dia akan minimal tanya kabar ya. Kalau misal dapat berita, misal Anda kurang sehat, dia masih termasuk orang yang pedulilah dengan apa yang terjadi pada diri Anda ya. Karena memang basicnya adalah cinta. Tetapi ya, mungkin kita mencintai, amat sangat mencintai yang bersangkutan. Tetapi mungkin pada saat itu ya, karena amat sangat cinta, kita selalu ya memandang semua orang itu baik sama dengan kita ya. Artinya kalau kita mencintai, dia merespon, kita berpandangan dia juga mencintai kita. Atau cinta dari sebelah tangan, tapi tidak bertepuk sebelah tangan juga ya. Kan ada orang-orang sering mengatakan cinta yang bertepuk sebelah tangan, kan begitu.
Ini tidak bertepuk sebelah tangan. Jadi kalau bertepuk sebelah tangan kan tidak bisa bunyi nih. Tapi dua tangan. Artinya kita mencintai dia dan dia merespon. Kalau kita menepuknya ini digerakkan karena faktor memang cinta yang tulus, sementara dia menepuk balik itu disebabkan karena dua faktor ini. Jadi yang pertama, kenapa dia tidak pernah kangen lagi kepada kita ya? Jawabannya karena memang dia tidak pernah benar-benar mencintai kita. Apa yang dia tampilkan itu adalah acting yang berhasil. Ya, dia mencintai kita karena memang ada maunya. Misal dia lagi butuh asisten pribadi. Ya, asisten pribadi untuk mengantar dia ke sana kemari ya, untuk melayani seluruh kebutuhan-kebutuhan dia. Begitu, kemudian pokoknya dia punya pelayan lah, semuanya ada yang ngurusi, semuanya ada yang ngopeni ya. Kemanapun dia butuh untuk pergi, dia tinggal chatting saja ya, ini jadwalnya, dia harus ke sana kemari. Nah, nanti kita datang dengan bahagia, dengan rasa rindu, dengan rasa kangen ya. Dia tinggal naik ke atas mobil ya, hidupkan AC yang kencang, setelah itu mendengarkan musik yang enak, rebahan, tidur, sementara kita yang nyetir ya, bensinnya juga kita yang beli, servis mobil juga kita, nanti dia sampai ke lokasinya, habis itu dia pulang dijemput lagi. Pokoknya enak lah hidupnya, semuanya diurusi, semuanya diopeni ya. Belum lagi kalau dia lapar ya ditraktir, dibelikan makan dan lain sebagainya. Jadi dia butuh asisten pribadi yang tidak berbayar ya, bahkan dibayari. Jadi dia tidak pernah mencintai kita, dia hanya butuh saja. Ya, daripada dia capek, maka dia manfaatkan orang lain ya, dan memanfaatkan tadi yang paling gampang ya orang yang jatuh cinta kepada dia. Kemudian yang kedua, dia juga tidak pernah mencintai kita. Yang dia cintai adalah duit kita dan fasilitas yang ada pada diri kita, yang fasilitas itu dia butuhkan. Ya, jadi dia memang tidak pernah mencintai, cuman karena dia lihat sepertinya orang ini duitnya lumayan nih. Ya, misal dia dikirimi orang tuanya uang kan, dengan kehadiran kita kan dia bisa menghemat tuh. Makan 3 kali sehari sudah tidak mikir, ada yang bayari. Biaya transportasi ke sana kemari itu juga ada yang bayari. Mau beli buku sedikit-sedikit bisa minta dan seterusnya kepada kita ya, dan seterusnya. Tetapi mungkin dalam perjalanannya dia melihat kok sepertinya duitnya tidak sebanyak apa yang dia bayangkan, maka dia kemudian berpaling kepada orang lain ya. Ya tentu setelah uang kita habis begitu kan, setelah mungkin kita tidak punya apa-apa lagi. Nah, jadi memang karena dua hal ini, dan dua-duanya memang menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah mencintai ya. Karena tidak pernah mencintai, maka dia tidak pernah merindukan kita. Ya, begitu. Sehingga ya karena tidak cinta, jadi tidak rindu. Ya karena tidak rindu, ya tentu dia tidak pernah ngabari, tidak pernah lagi peduli, dan seterusnya. Nah, maka sekarang yang perlu direnungkan ya,
ketika kita terus menanti dia, sesungguhnya dulu pada saat bersama, itu karena faktor cinta kah? Atau karena dua faktor ini? Kalau faktor cinta tentu harapannya masih cukup besar ya. Tetapi kalau memang tidak pernah ada cinta, artinya yang harus kita perbesar kalau masih mengharapkan dia kembali adalah memperbesar, memperbanyak doa-doa kita agar hatinya dari tidak cinta menjadi cinta. Tetapi ya, orang-orang yang begini ini ya, orang-orang yang suka memanfaatkan orang ya, hanya untuk kepentingannya saja tanpa mempertimbangkan hati orang lain. Maka para pemuja harta seperti ini ya, dia tidak akan pernah merasakan kebahagiaan itu seperti apa. Maka di dalam sebuah hadis dijelaskan, ta'isa abdud dinar wa dirham wal qatifah wal khamisah in a'tiya radiya wa in lam yu'ta la yarda ta'isa wan taqas. Celakalah hamba dinar, dirham, qatifah dan khamisah ya. Qatifah dan khamisah itu adalah pakaian yang mahal dan mewah ya. Jika diberi, dia pun ridho. Namun jika tidak diberi, dia tidak ridho. Dia akan celaka dan akan kembali binasa. Artinya apa? Artinya harta yang dia dapatkan ketika bersama kita, ya, cuman niatnya itu memanfaatkan saja, itu akan membuat hidupnya menjadi tidak berkah. Kalau dia makan, maka makanan yang kemudian menjadi daging di tubuhnya itu akan menjadi sebabnya masuk ke neraka. Kalau kemudian dia manfaatkan ya, misal dikasih uang untuk bayar SPP, untuk operasional dia kuliah dan seterusnya, setelah dia berhasil dia pergi, nah maka gelar sarjananya mungkin dia bisa dapat kerja dan seterusnya, tetapi apa yang dia dapatkan itu juga tidak akan berkah. Tidak akan berkah itu ya bisa jadi tidak akan mencukupi kebutuhannya, bisa jadi menjadi sumber penyakit di dalam kehidupannya di dunia ini dan seterusnya tadi ya. Nah, jadi jawabannya kenapa mantan tidak kangen dan tidak pernah ngabari, karena dia tidak pernah mencintai kita. Dia hanya butuh asisten pribadi, dan juga dia hanya butuh dan tertarik jatuh cinta kepada fasilitas yang kita miliki. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.